Terekam detik-detik orang tua ngamuk di barbershop cuy. Dan infonya dari grup yang saya tahu itu terjadi di hari Rabu cuy. Kemarin berarti. Di Limbangan, Kendal. Usia anaknya kayaknya 5 tahun 6 tahunan lah. Masih kecil sih. Ya banyak gerak dia kalau masih kecil cuy. Cuma masalahnya pas kepalanya dipegang itu jadi kesalahpahaman cuy antara tukang pangkas sama bapaknya si anak, dan terjadi si tukang pangkasnya itu dijambak coy, dimarah-marahin juga, ditegur. Cuma ini kelewatan sih tegurnya kalau menurut saya pribadi. Tapi dari rekaman CCTV itu anaknya diem coy, dia nggak merasa terganggu atau anteng-anteng aja coy. Inilah yang lagi viral coy. Ada anak kecil yang potong rambut, dipegang kepalanya lalu orang tuanya marah. Menurut pendapat kalian pribadi itu gimana coy? Kalau menurut saya itu sangat disayangkan sih. Kalau cuma dipegang was marah itu nggak wajar sih coy. Kalau memang bapaknya emosi, mungkin emosinya dari luar ya, bukan karena anaknya. Orang potong rambut kalau nggak dipegang itu gimana coy? Apalagi anak-anak ya. Anak-anak itu geraknya aktif coy, kalau nggak dipegang kepalanya nggak akan rapi. Sedangkan tujuannya pangkas rambut itu ya rapi. Kalau vitas-vitas ya buat apa potong rambut, mending potong sendiri. Apalagi udah di barbershop. Tukang cukur mana yang mau pelanggannya itu nggak rapi coy. Mau anak kecil, orang dewasa, kakek-kakek, intinya tetap maunya itu rapi coy. Makanya mereka itu pegang kepala biar enak leluasa gitu ambilnya. Memang harus dipegang sih coy. Kalau nggak dipegang kayak mana coy? Gimana kalau nggak dipegang? Namanya juga anak-anak ya. Apalagi pegangnya itu yang kejadian ini ya, pegangnya itu halus. Maksudnya nggak kasar pegangnya, cuma dipegang doang, dipegang untuk menghentikan kepala yang gerak. Dan anaknya pun dia diem cuy, diem anteng, nggak nangis, nggak ada masalah bagi anaknya gitu. Anaknya nggak terganggu dipegang kepalanya. Dan tiba-tiba bapaknya datang marah gitu. Mungkin ada masalah di luar, dibawa gitu, maka ada kekeliruan sedikit ya. Bukan kekeliruan itu sih, memang sewajarnya potong rambut itu ya dipegang kepalanya. Ada kekeliruan kayak gitu aja. Udah diamuk cuy, diamuk orangnya. Ya kasihan sih, karena sesama tukang cukur ya. Ini enggak sesama tukang cukur ya, sangat prihatin lah kejadian yang seperti itu. Semoga tidak terjadi lagi. Kecuali memang udah jelas-jelas anaknya dikasarin cuy, itu baru bertindak. Tapi tidak main tangan juga cuy, kan bicara baik-baik pun bisa ya. Bicara pelan lu tegur cuy, janganlah kasar-kasar bang, itu kan anak-anak, wajarlah banyak gerak gitu kan. Bisa itu diperbaiki oleh tukang pangkasnya cuy, dan jadi pelajaran juga buat anak-anak yang selanjutnya nanti, biar sabar gitu. Kalau langsung masuk marah, langsung jambak rambutnya tukang pangkasnya, ya kasihan tukang pangkasnya cuy. Kalau anaknya dikasarin boleh lah, kalau dikasarin ya. Tapi kadang kan anak-anak ada yang aktif banget cuy, ya memang harus dipegang. Kalau di saya ya, di pengalaman saya, kalau anak-anak itu kayak berontak, nangis, nggak mau potong rambut dan maksa gitu, pasti dipegang cuy. Bahkan bukan dipegang kepalanya, tangannya, kakinya itu dipegang biasanya. Ya sama orang tuanya dipegang. Ya kalau yang nggak banyak gerak, yang kayak di video itu kan nggak terlalu banyak gerak ya, itu dibiarin cuy, dibiarin, ditengok sama orang tuanya, diperhatikan. Dan kalau anaknya gerak itu ditegur biasanya sama bapaknya, sama orang tuanya gitu, jangan gerak nak, jangan gerak gitu. Dan si tukang pangkasnya itu biasanya pegang kepala cuy, untuk mengkondisikan biar anaknya itu nggak
nggak gerak cuy. Karena kalau gini cuy, kalau pangkas rambutnya anak-anak itu kadang kita mau rapikan, mau selesai tahap akhir, itu biasanya gerak cuy, set gitu, bikin gradasinya itu jadi rusak cuy, harus dinaikkan lagi ke atas. Kalau kayak gitu terus jadinya rusak cuy, nggak selesai kerjaannya, dan harus ditinggikan lagi biasanya cuy, udah rusak modelnya gitu. Saya pribadi kalau potong rambut ya anak-anak ya harus dipegang cuy kepalanya, takut gerak tiba-tiba gitu kadang. Nah ketika gerak tiba-tiba itu rusak cuy, modelnya kadang rusak, kena gitu, terlalu tipis gitu biasanya ya harus ditinggikan lagi. Anak-anak itu potongnya lebih sulit daripada orang dewasa. Bayaran untuk pangkas rambut itu kalau anak-anak lebih murah daripada yang dewasa cuy, tapi kendalanya itu lebih sulit anak-anak daripada orang dewasa cuy. Ya kalau di daerahku seperti itu, kalau di daerah kalian ya nggak tahu, tergantung daerahnya masing-masing, tapi kebanyakan cuy yang saya tahu itu anak-anak itu lebih murah bayarannya daripada orang dewasa, tapi lebih sulit cuy. Lebih sulitnya anak-anak itu banyak gerak gitu, kalau orang dewasa nggak mungkin gerak-gerak cuy, bisa paham lah. Kalau anak-anak kan nggak ngerti dia lagi dipotong kah mau intinya anak-anak itu dunianya ya main, ya sebagai tukang pangkas ya harus menyesuaikan, ya diajak bercanda kah, tapi kepalanya diam ya kayak gitu ya, dirayu-rayu lah. Kalau anak-anak dia memang harusnya dirayu gitu, dibuat bercandaan sampai selesai rambutnya. Kalau cuma dipegang kepala ya nggak masalah sih sebenarnya nggak masalah sama sekali itu. Kalau saya pribadi sih itu sangat disayangkan coy terjadi kayak gitu. Itu mungkin emosi dari luar dibawa ke pangkas rambut, bawa anaknya, mungkin ada kesalahpahaman di dalam, langsung emosi karena bapaknya kan pegang HP coy, lagi teleponan dia, mungkin bapaknya pegang HP. Dan semoga tidak kejadian lagi coy hal yang kayak gitu. Setelah selesai potong rambut, saya ngobrol-ngobrol dulu tuh sama teman-teman yang dari jauh, teman-teman sekolah. Mereka juga mau potong rambut, cuma masih santai lah. Lagian nggak ada orang yang nunggu juga.
Let's run through the field.